Assalamualaikum. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Ketua kelasnya siapa? Kita berdoa dulu ya. Attention please. Yes, please. Let's application for studies. Application begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today, teman-teman? Thank you and you. Alhamdulillah, I'm good. Ustazah absen dulu ya. Aisyah Azira, Alisha, Alia, Audrey Sakit, Audrey, Ayatul Husna, Kalista, Izin. Vira, Kansa Fortuna, Nabila Afifah, Nabila Rifatun Nisa, Nada, Nadira, Raden Raina, Rashida, Raya, Sabrina, Safira Nisa, Syakila, Viola, Zahwa. Oke. Kita doakan. Tadi siapa yang sakit, Kak? Alia. Semoga Alia lekas sembuh ya. Oke. Ada yang ngantuk gak nih? Siapa? Zira ngantuk lagi? Enggak. Tadi ada yang bilang ada. Cia ngantuk, Cia? Enggak. Biar gak ngantuk, sebelum kita mulai, coba berdiri dulu, kakak. Kita ice breaking dulu. Berdiri. Tahu ini enggak? Yang cap cip cup kelobang kuncup itu. Nah. Senang, Cia. Jadi tangan kanannya kayak gini. Taruh di sini. Tangan kirinya seperti ini. Nah, melingkar. Taruh di atas tangan kanannya, telunjuknya taruh di atas tangan kiri temannya. Melingkar. Nah, udah? Belum. Gimana lagunya cap cip cup? Cap cip cup kelabang Kuncup, nangka busuk, kuda lari kejepit pintu. Cap cip, coba cap cip cup. Nah, tangannya gini. Bau kitut ya? Bau kentut gitu, oke. Nah, tapi nanti bukan kayak gitu. Ya, Ustazah kasih clue. Kalau misalnya Ustazah kakak
Kalau Ustazah bilang baso, baru tangannya tangkap. Tangkap temennya, tangan kanannya nggak boleh sampai tertangkap. Oke? Cek konsentrasi, coba. Siapa yang paling konsen di sini? Cek dulu ya. 1, 2, 3. Baso. Nah. Ulang lagi. 1, 2, 3. Bakwan. Baso. Nah, ulang. 1, 2, 3. Batagor. Belum. Baso kata kuncinya. Konsentrasi Nabila. 1, ulang. Siap, ready. Jangan diginiin, buka. Ini nggak boleh gini. 1, 2, 3, baso. Tapi Ustazah kasih cerita. Nah, jadi teman-teman dengerin Ustazah. Dengerin kalau misalnya Ustazah bilang baso, harus ditangkap, tangan kanannya nggak boleh kena. Ya, konsentrasi. Harus konsentrasi. Siap, ready. Suatu hari, Nada dan Nabila sedang pergi berjalan-jalan di sekitar sekolah. Ya, Nada sangat lapar. Kemudian Nada bilang, Nabila, itu di samping Granada ada tukang batagor. Kita beli yuk. Belum. Kata Nabila, enggak ah. Aku maunya beli bakwan. Kata Nada, enggak enak, kita beli bakso aja. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Siapa yang kena tunjuk tangan? Berarti kurang konsentrasi. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk kakak. Siapa tadi yang kena? Tunjuk tangan. Nada kena ya? Ini kelompok ini? Afifa. Oke, nggak apa-apa. Yang nggak kena berarti udah konsen. Kita lihat nanti ketika belajar kakak-kakak konsentrasi juga apa enggak? Konsen. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Sistem pernapasan. Iya bener, kelihatan ya. Tapi sebelum mulai Ustazah mau kita bikin kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas. Mana ya? Kok nggak muncul? Yang pertama, sepakat atau tidak selama belajar yang kita harus tertib, memperhatikan pembicara. Pembicara itu bisa Ustazah, bisa kakak-kakak, nanti kan nggak cuma Ustazah ya, mungkin ada yang presentasi. Dengan baik, berpartisipasi aktif dan gembira. Setuju gak? Setuju. Bisa dijalankan? Bisa. Oke, aman ya. Poin kedua, tidak menggunakan gawai handphone. Gak boleh pakai handphone kecuali darurat. Misalnya ada telepon dari mamanya harus segera pulang misalnya. Atau digunakan untuk kita ngerjain kegiatan pembelajaran hari ini. Setuju? Setuju. Ada yang keberatan? Ada yang keberatan? Enggak, oke, aman. Oke, yang terakhir, oke, kita sepakati ya. Tidak makan dan minum. Kalau minum boleh kali ya? Minumnya minum air putih. Tidak boleh makan? Ya, kayaknya kurang baik kalau kita makan sambil belajar. Setuju? Setuju. Oke, berarti kesepakatan ini sudah disepakati ya? Oke, let's go. Benar, tadi kita mau belajar tentang sistem pernapasan manusia. Sebelumnya, ini gambarnya Zira ya. Nah, Ustazah mau tanya dulu. Masih ingat nggak sebelumnya kita udah pernah belajar? Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Sebelum sistem pernapasan itu ada yang namanya sistem peredaran darah. Ingat? Apa itu fungsi si darah itu? Membawa
Oksigen, good Cia. Membawa oksigen kemana? Ke seluruh tubuh. Kenapa harus dibawa? Ya berfungsi dengan baik. Buat apa oksigen? Berenergi. Untuk berenergi. Kalau nggak ada oksigen sama seperti motor nggak ada bensinnya, bisa jalan nggak? Enggak. Bisa hidup kita tanpa oksigen? Nggak bisa. Ya, 1 jam, jangankan 1 jam, 10 menit pun, 5 menit pun, coba. Jangan ngap. Ya, jangan coba-coba, kalau nggak kita membiru dan selamat jalan gitu ya. Jadi nggak bisa kita tanpa oksigen. Ya, nah di sebelumnya sistem peredaran darah ya, apa aja tuh komponennya? Kakak masih ingat nggak? Kan tadi yang mengalirkan oksigen siapa? Darah, sel darah merah, betul. Terus apa lagi? Jantung. Sel darah putih, darah ya, pokoknya macam-macam darah. Satu lagi, tempat jalannya darah. Arteri itu apa? Pembuluh darah. Good, tepuk tangan. Good, masih ingat. Selain mengedarkan darah, apa aja fungsi peredaran darah? Mengedarkan apa lagi? Kan tadi oksigen sebagai sumber energi. Ada nggak kita sumber energi selain oksigen? Apa? Makanan, betul. Mengedarkan sari-sari makanan. Nah, nanti nyambung sama yang mau kita pelajari. Oke, berarti kakak udah inget, udah bagus semua ya kemarin ulangannya ya. Sistem peredaran darah 90, rata-ratanya 80, luar biasa. Nah, sebelum Ustazah mulai ke materi kita, tadi sistem pernapasan, coba silakan dibuka gawainya, boleh. Dibuka handphonenya. Kita tes dulu, ya, yang gak bawa, yang pondok boleh berdua. Nanti namanya dua, misalnya Cia sama Rashida. Namanya Cia dan Rashida. Oke, boleh di-scan. Boleh di-scan, silakan. Udah? Mana dia? Bentar. Bentar ya. Nah, silakan di-scan. Jangan lupa masukkan namanya. Nama panggilan aja. Udah? Bisa? Bisa? Ayo Kak, kalau nggak bawa berdua. Iya, boleh. Namanya. Oke, dimasukin namanya. Baru 1 orang yang join, yang lainnya yuk. Berarti kamu berdua aja. Iya. Namanya. Berdua, iya, berdua nggak apa-apa, berdua. Bisa? Udah siap? Udah? Nah, Ustazah pengen tahu kalau kakak udah tahu sejauh mana tentang sistem pernapasan yang akan kita pelajari ya. Siap? Udah masuk semuanya? Oke, kita mulai. Oh, kedengeran ya suaranya. Oke. Ada yang gambar dipilih. Nah, setahunya kakak aja. Soalnya cuma 5. Bisa? Sabar. Sabar dulu. Ini iya.
Viola menduduki peringkat pertama. Oh ya, ayo terus dijawab. Salah. Bener loh guys. Oke. Ekspresi. Jangan ekspirasi, jangan asbut. Kan yang ada X-nya berarti Coba. Udah. Gak apa-apa, jawab sebisanya nggak masalah. Pretest itu tenang aja, nggak apa-apa. Ini cuma untuk mengukur kemampuan kakak-kakak aja. Sudah sejauh mana tahu tentang sistem pernapasan. Oke, 1 menit lagi Ustazah stop ya. Sudah? Tiga, 2, 1. Juara pertamanya. Viola juara keduanya. Itu siapa? Vicira. Oh, Via siapa aja tadi? Vira Cia. Oke, juara ketiganya tadi siapa? Oke, selamat ya kepada Viola. Gak apa-apa, ya. Itu cuman, sekarang boleh dimasukin lagi handphonenya. Itu cuman tes aja. Nanti insya Allah setelah ini kakak-kakak dapet 100 semua ya. Amin. Itu Zira lagi. Bener. Siapa yang kalau naik tangga terasa ngos-ngosan? Jujur, ya kan? Apalagi pernah ke lantai 5? Padahal nggak lari, biasa aja. Tapi lama-lama kakinya terasa berat gak? Tadinya enteng nih, lama-lama kok udah nyampe lantai 4, semakin kayak berat terus, nafasnya gimana? Kayak gitu ya? Itu kenapa sih Kak? Kenapa kok kayak gitu? Normal nggak kayak gitu? Nah, jadi ketika aktivitas fisik kita meningkat, misalnya tadi naik ke lantai 4, berarti siapa yang kerja? Kaki semakin berat gak fisik kerjanya? Semakin berat kerja fisik kita, oksigen yang dibutuhkan di kaki semakin banyak. Jadi energi atau si bensinnya itu, si oksigennya semakin berkurang. Semakin lari, semakin nanjak, semakin berkurang. Makanya jantung dan paru-paru kita bekerja sama, ayo pompa ambil oksigennya yang banyak. Jadi makanya kita kayak gitu ya. Kenapa ngos-ngosan? Karena oksigennya lagi buru-buru. Ayo nih kakinya udah mau habis oksigennya. Kita ngambil oksigennya buru-buru. Itu kerja siapa? Kerja paru-paru. Diperintah oleh otak. Makanya tubuh kita harus bekerja lebih keras untuk dapat oksigen dari luar. Makanya kita buru-buru. Biasanya kan santai nih. Ya coba Kak sambil lari-lari belajarnya. Pasti kenapa? Karena paru-parunya minta oksigen yang lebih banyak dari luar gitu. Ya paham? Iya. Jadi jantung deg-degan nggak kalau udah nyampe atas? Jantungnya berdetak lebih kencang karena apa? Mompa tadi darah untuk mengedarkan oksigen. Dipompa buru-buru ke bagian otot-otot, bagian sel yang membutuhkan tadi yang kekurangan oksigen gitu. Kenapa? Karena oksigen adalah bahan bakar kita. Kalau nggak ada oksigen maka kita tidak bisa bergerak sama sekali. Sama kayak motor yang habis bensin gitu ya. Otot kaki bekerja lebih berat. Kebutuhan oksigen pada otot kaki itu meningkat, jadi paru-paru mempercepat kerjanya. Paham tuh? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi penting nggak untuk kita mempelajari sistem pernapasan? Penting aja apa penting banget? Bayangin kalau sistem pernapasan kita rusak, bagaimana? Rusaklah semua, benar? Karena energi utamanya oksigen. Kalau udah suplai oksigennya buruk, maka buruk semua organ kita, termasuk belajar.
Sulit konsentrasi berarti kekurangan oksigen di otak. Pusing, pernah nggak kalian suka cenut-cenut, pusing, kepala berat? Itu artinya kekurangan oksigen, suplai oksigen itu kurang ke otak, makanya oksigen sangat penting. Nah, kita harus bisa untuk menjaga sistem pernapasan kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan struktur dan organ-organ pada saluran pernapasan beserta fungsinya. Waktu SD pernah ya? Tapi cuman organnya aja paling. Nanti kita belajar juga strukturnya seperti apa, fungsi dari masing-masing organ seperti apa, kemudian mengetahui pengertian bernapas itu sebenarnya apa sih. Nah, dan menjelaskan proses ekspirasi dan inspirasi. Tadi ada yang salah tuh. Ya, ekspirasi tuh ada yang salah, ketuker sama ekskresi tadi Ustazah lihat ya. Sama-sama X, nanti kita lihat ya perbedaannya. Kemudian mampu menjelaskan fungsi utama. Jadi fungsi utama sistem pernapasan itu apa? Teman-teman harus paham hari ini. Yang keempat, mampu memahami dan mengaplikasikan pentingnya menjaga kesehatan. Insya Allah kita nanti akan bikin juga project untuk gerakan supaya sehat paru-paru kita gitu ya. Ya, seru nih pasti. Ini alurnya nanti kita akan, tadi ini udah kita lakukan, terus nanti ada eksplorasi, mengulas materi sebelumnya sudah, nanti explanation teman-teman juga akan presentasi hasil dari kegiatannya apa, nanti kegiatannya Ustazah kasih tahu, kemudian ada elaboration, nanti ada kasus, ada case, nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu, terus nanti ada evaluasi juga di akhir. Ya, kalau tadi kan pretest, nanti juga ada post-test. Oke, lanjut, apa yang dimaksud dengan bernafas? Menurut teman-teman apa? Bernapas. Memasukkan apa tadi? Oksigen, benar. Dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, jangan ketinggalan. Pernah nggak di kaca gini? Hah. Bau ya? Walaupun, tapi maksudnya bukan baunya. Ada uap air yang keluar, basah kan kacanya. Nah itu bukti bahwa kita mengeluarkan uap air ini setiap Ustazah ngomong, terus mengembuskan nafas itu ada uap air yang dikeluarkan ya, bareng karbon dioksida. Apa fungsinya bernapas? Biar nggak mati. Ya. Kenapa kalau nggak bernapas mati? Kata Zira kan biar nggak mati ya. Karena tadi bernapas adalah memasok oksigen, sedangkan oksigen adalah sumber energi utama. Ustazah bisa berjalan, bisa berbicara, itu semua karena ada energinya dari oksigen. Satuannya namanya ATP, adenosin trifosfat. Gitu. Nanti hasil bakarannya ibaratnya kalau motor, asapnya ya, hasil buangannya itu adalah karbon dioksida dan uap air karena dia beracun buat tubuh, jadi selalu dikeluarkan. Gitu. Nah, tadi inspirasi. Apa itu inspirasi? Menarik nafas. Coba tarik nafas semuanya. Keluarin. Enak ya? Enak. Itu menarik nafas atau memasok oksigen, memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita namanya inspirasi. Mengeluarkan nafas namanya ekspirasi. Coba tarik nafas. Inspirasi, ekspirasi. Nah, paham? Paham ya, gampang banget. Nah, apa aja organ-organnya nanti teman-teman ini harus tahu struktur dan fungsinya. Pertama, organ pertama apa kalau kita menghirup? Hidung, good. Rongga hidung. Abis dari hidung ada faring namanya. Nanti kita lihat seperti apa faring. Percabangan dia antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kemudian laring. Abis laring ada trakea. Lupa-lupa inget ya pelajaran SD ya. Abis trakea bronchiolus, kemudian bronkus, kemudian bronchiolus, alveolus, dan organ utamanya paru-paru. Nah, nanti silahkan kakak-kakak sebelum Ustazah jelaskan lebih detail, kita buat grup. Ini udah bergrup ya? Udah. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 oke. Kelompok 3, kelompok 4. Oke.
Nanti silakan kakak-kakak, kita akan membuat grup, kemudian setiap grup akan mendapatkan LKPD. LKPD-nya seperti yang Ustazah tampilkan ya. Ustazah bagikan dulu. Silahkan dipegang dulu. Nanti Ustazah jelasin sambil dibuka LKPD-nya. Oke, LKPD-nya. Jadi nanti di sini ada kolom nama organ, struktur, dan fungsi. Misalnya organ pertama, ini harus berurutan. Organ pertama adalah hidung. Di dalam hidung tuh ada apa aja strukturnya. Misal ada apa? Rambut hidung, ada lendir, kemudian ada tulang rawa. Nah, teman-teman tulis di sini. Fungsi hidung itu apa? Menyaring udara karena ada rambut-rambutnya ya. Kan kalau ada suka kotoran hidung ya, teman-teman suka ngupil. Itu berarti kotorannya tersaring sama rambut hidungnya. Nanti dijelasin di sini. Sampai organ terakhir, sampai organ ke 7. Gitu. Oke? Nanti yang kedua bisa dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka kakak-kakak. Setelah itu nanti bagi-bagi tugas. Bagian elaboration ada 2 yang harus dibahas. Yang pertama, teman-teman pernah keselak? Pernah tersedak? Nah, silakan nanti berliterasi, berdiskusi sama temannya. Tersedak itu kenapa sih? Kenapa makanannya bisa tersedak? Prosesnya seperti apa? Ditulis di sini. Ya. Terus teman-teman pernah mencium asap rokok? Bahaya nggak? Nah, di sini Ustazah tanya, apa bahaya asap rokok? Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bikin poster kampanye anti rokok. Sekarang itu dulu. Paham? Nah, nanti di setiap gambar yang organ, Ustazah akan berikan potongan-potongan gambar pada setiap kelompok. Nanti teman-teman tentuin ini organ apa, nanti ditempel sesuai urutannya. Kemudian ada struktur dan fungsinya. Nanti teman-teman identifikasi ini harusnya ditempel di mana masing-masing organnya. Silakan. Ini disimpan dulu. Nah, boleh dicopot ini. Langsung satu lembar aja sih. Hah? Ini satu lembar. Nanti ditempel, udah ada lemnya di belakang, langsung ditempel. Boleh dipotong-potong aja biar bergantian. Staplernya boleh dicopot ya Kak, supaya bisa kerjasama dan berbagi tugas. Ya. Ya silahkan, gawainya, handphonenya boleh digunakan. Kalau ada yang bawa laptop, silahkan boleh dibuka laptopnya. Yuk, langsung. Jadi berurutan ya. 5. Bagi-bagi tugas ya. Kenapa saya? Berurutan. Organ pertama apa? Organ pertama apa? Nah, yang mana? Mana? Nah, berarti ditempelnya di mana? Mana coba? Yang kolom pertama. Nah, nanti ditempel. Itu kan ada organ-organnya. Teman-teman boleh browsing. Ada yang bawa gadget? Nah, boleh browsing. Itu bagiannya apa aja? Nanti tuh di sini. Misal ini ada syaraf, ada rambut. Kita nomorin bisa. Hah? Boleh dinomorin. Boleh?
Boleh, boleh. Nanti keterangan di sini gitu ya. Boleh banget. Nah, terus bagi-bagi ya. Kamu lagi apa? Kamu ini apa? Oke. Ini kira-kira gambar apa? Boleh buku paketnya boleh dibuka. Catatannya boleh dibuka. Untuk membantu kakak-kakak mengidentifikasi ini gambar apa sih, kayak anggur-anggur. Ya, ini organ apa? Strukturnya kayak gimana? Boleh dibuka bukunya. Boleh buka gadget, sayang? Boleh. Boleh buka gadgetnya, silahkan boleh browsing. Ya, sambil mencari itu gambar apa, strukturnya apa aja. Boleh, boleh buka laptop, buka handphone, boleh. Mana ininya? Dibuka aja, biar bagi-bagi tugasnya. Ini ada. Nah, yang pertama apa organnya? Aku dulu. Berurutan ya, dari organ pertama sampai Ini terakhir. ada teksnya, guys. Nomor 1 hidung. Ini. Itu kita tempel itunya. Iya, ditempel, gambarnya ditempel sesuai urutan. Di sini Ustazah, yang sini. Iya, Sesuai urutan, gimana kita tahu itu urutannya? urutan organ pernapasan apa aja? Oh, diurutin hidung. Habis hidung, nah, faring yang mana? Azira, udah jangan masuk faring sih. Faring itu apa? Nah, diidentifikasi sayang gambarnya. Oh, ini. Yuk, yuk. Mana bagi punya kau itu? Mana? Nih, Nih, rongga hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. nah tinggal kamu identifikasi yang mana faring, strukturnya apa aja. Oke. Mana? Oke, lanjut. Lanjut. Ada bronkiolus. Langsung sambil cari struktur ininya, Kak. Oh, ininya aja. Ini berarti ini listrik. Ini gue lupa ya, Ustazah nggak lingkari. Kalau yang lain ada lingkarannya. Nah, ini namanya apa? Enggak, tulis dulu. Apa ini namanya? Lapisan jaringan. Percabangan antara iya, percabangan antara pernapasan. Boleh dibuka bukunya, masih ada nggak catatannya? Ada. Nah, ini urutannya kan. Strukturnya nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, yang penting intinya aja. Inti-intinya aja. Misalnya tulang rawan atau lendir terdiri dari otot-otot. Segini apa namanya ini? Kan abis ini apa? Faring. Terus abis faring apa ya, coba urutannya? Laring dulu. Habis trakea. Terus alveolus yang mana? Ini. Oh, ini harusnya ditukar, Kak. Bronkus ini yang lingkaran. Kakak, yang gambar paru-paru dan bronkus itu jadi satu ya. Bronkus dan paru-paru jadi satu. Ini bronkialis ah? Iya. Bisa nggak dicopot? Kalau nggak apa-apa, ini aja nanti ditukar nomornya.
Bronkus sama paru-paru gambarnya digabung itu Kak, boleh. Rambut hidung Lihat itu Apa strukturnya? Nggak perlu terlalu panjang, yang penting poin-poinnya aja. Nah, terus apa lagi? Udah gitu aja, terus apa lagi? Ya. Lanjut. Coba lihat Kakak, mana belum ditempel, tempel dulu sayang. ini bronkus ya? Nah, apa ini? Dalam paru-paru kan? Nah, yang seperti anggur-anggur bulat-bulat. Ini alveolus. Berarti dia gak mau paru-paru. Enggak, ini paru-paru ini. Paru-paru sama ini. Ini apa namanya? gambarnya. Ini apa namanya? Ini cabang dari trakea apa? Bronkus. Berarti ini bronkus dan paru-paru boleh digabung. Berarti di sini nanti dikasih tahu ini tuh apa. Berarti bronkus, berarti masuknya kelima. Mereka tulis di bronkus sama oke. Ya, waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Ini pakai ini aja sayang. Coba lihat mana. Ya. Ininya di sini, Pak. Iya, apa aja itunya? Syakila nih. Siapkan setiap kelompok boleh 2 atau 3 orang yang presentasi ya. Dijelaskan strukturnya. Nanti kelompok 1, mana kelompok 1? Itu organ pertama dan kedua. Ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Organ ketiga dan keempat. Kelompok 3 mana sayang? Kelompok 3 organ tadi kedua dan ketiga sayang ya? Organ ke Ini 2. Maksudnya ditanya organ keberapa? Organnya berarti ke 5 dan ke 6. Nanti yang dipresentasikan. Kelompok 4 presentasikan nanti tentang tersedak. Tersedak itu kenapa sih? Ya. Oke. Dikit lagi ya. Nanti di siapa yang presentasi ya? Oke, boleh. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Ya. Tersedak dan tadi asap rokok berbahaya. Oke.
Nanti siapa yang presentasi? Dua orang juga boleh. 2 atau 3 aja. 2, 3. Langsung ke sini. Udah selesai? Sudah. Oke. Karena sudah selesai, waktunya untuk kita mendengarkan ya Kak. Nanti siapapun yang presentasi dilihat sudah benar atau belum ya. Sambil dilihat punya kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok 1, silahkan maju ke depan. Bawa yang boleh, semuanya boleh. 2 orang atau perwakilan juga boleh, bebas. Perwakilan boleh. Oke, kita dengarkan kelompok pertama. Sambil dilihat gambarnya masing-masing. Ditunjukin nanti ke temannya ya gambar. Kalau organ pertama dan kedua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau jelasin Iya. kita tadi yang kita diskusiin tentang organ-organ yang pertama sama yang kedua sistem pernafasan. Nah, yang pertama itu rongga hidung yang bakal dijelasin nama Rasidah. Jadi organ pertama itu ada rongga hidung. Rongga hidung itu terdiri dari selaput lendir, rambut-rambut halus atau silia, sama tulang rawan. Fungsi dari rongga hidung ini buat menyaring udara yang masuk ke hidung. Disaring tuh udaranya. Yang ada kotoran-kotoran atau debu disaring di hidung. Sama menjaga kelembapan dan suhu. Yang rongga hidung. Jahat. Sambil ditunjuk bagiannya boleh ya. Besit. Nah, tadi kamar siapa? Kakak Rashida. Tidak. Benar yang ini atau yang ini? Yang mana? Yang bawah. Ya, ini rongga hidung. Jadi ini di sini ada silianya dia yang buat ngesaring, menyaring Rambut-rambut halus. ya rambut-rambut halus dia nih. Sama ini dia rongga hidungnya nih, dia udaranya masuk pertama lewat hidung dulu, nanti disaring sama si silia ini. Terus ini ada tulang-tulang rawan nih, yang ini sama ini tulang rawan. Oh iya. Oke. Terus sini selanjutnya organ yang kedua setelah rongga hidung itu ada faring. Yang ini dia faring. Aku mau bacain struktur-strukturnya ya. Jadi
Yang pertama itu ada nasofaring yang paling atas. Terus habis itu ada orofaring, dia di tengah. Habis itu ada laringofaring, dia kayak di bawah gitu. Nah, selanjutnya fungsinya bakal dijelasin sama Kakak Vira. Nah, jadi fungsinya itu dia tuh untuk mengarahkan udara menuju laring. Nah, terus dia juga memastikan makanan tidak masuk ke pernafasan. Jadi dia tuh kayak ada apa sih? Iya, percabangannya. Waduh. Saluran makan, pencernaan sama pernafasan. Udah. Nah, itu penjelasan kami tentang rongga hidung sama faring. Sekian, maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Kalau ada temennya yang presentasi kasih GOODGOB. Good job. Tadi ya, bener. Tadi Ustazah tambahin sedikit, udah bagus banget penjelasannya. Kakak Rashida, Kakak Vira, sama Kakak Cia ya. Ini namanya apa tadi? Faring, percabangan antara saluran pernafasan dengan pencernaan. Nah, di sini tinggal sedikit lagi tadi yang belum, di sini ada yang namanya pintu. Namanya epiglottis. Nah, tadi lupa ya disebutin. Di epiglotisnya itu ketika kita makan nutup ke arah pernapasan supaya makanannya gak masuk ke saluran pernapasan gitu. Itu namanya epiglottis. Jadi dia ngebuka tutup gitu. Kalau kita lagi nafas, udaranya masuk, berarti epiglottisnya nutupnya kemana? Ke saluran makanan gitu. Oke, good. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Mana kelompok 2? Ini. Yuk, silakan kelompok 2 give applause. Organ selanjutnya ya, dari faring itu apa? 2 organ selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bakal ngejelasin laring sama trakea. Yang pertama ada penjelasan laring dari Nabila. Nah, jadi ini gambarnya laring. Nah, struktur laring itu terdiri atas kerangka tulang rawan, terus beberapa ligamen dan otot yang menggerakkan dan menstabilkan selaput lendir. Di situ ada fungsinya. Fungsinya itu sebagai jalur nafas utama untuk udara yang masuk dan keluar paru-paru, melindungi saluran nafas dari makanan dan benda asing saat menelan, serta menghasilkan suara untuk berbicara, berteriak, dan bernyanyi. Selanjutnya ada trakea. Mana ya, Bang? Makanan. Ini.
Ya, jadi selanjutnya ada trakea. Jadi yang tadi dijelasin sama Nabila kan laring. Laring itu yang ini nih. Yang bakal aku jelasin tuh yang ini trakeanya. Jadi struktur trakea itu ada 4 lapisan. Yang pertama ada mukosa, itu paling terdalam gitu. Mukosa itu paling dalam, terus ada submukosa. Ini mukosa, ini terus ini submukosa. Terus ada lapisan tulang rawan dan otot berbentuk cincin gitu. Terus ada adventisia, lapisan terluar. Terus fungsi-fungsinya itu untuk mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Terus melindungi saluran pernapasan. Dan sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G double O D J O B, good job, good job, good job, good job. Oke. Ustazah tambahin sedikit, tapi penjelasannya udah lengkap ya. Ada lapisannya, terus ada ini kayak cincin-cincin tulang rawan, plus ada juga silianya. Jadi kalau misalnya ada benda asing masuk atau ada yang masuk makanan gitu, dilempar lagi keluar gitu ya. Itulah namanya tersedak ya. Selanjutnya kelompok 3 ready? Ya, give applause kelompok 3. Silakan Kakak Raya, Kanza, dan Sabrina. Kita gimana opening? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan struktur dan fungsi dari organ bronkus dan bronkiolus. Untuk penjelasan yang bronkus mana tuh bronkus? Ini bronkus. Ini bronkus. Ini trakea. Trakea. Pertama, di sini aku akan menjelaskan struktur dari bronkus. Bronkus itu pertama terdiri dari lapisan mukosa, submukosa, otot polos, dan tulang rawan. Selanjutnya ada fungsi yang akan dijelaskan oleh Raya. Fungsinya yang pertama, lapisan terdalam yang dilapisi sel epitel yang menghasilkan lapisan mukosa itu fungsinya lapisan terdalam yang dilapisi sel epitel yang menghasilkan lendir dan silia. Selanjutnya fungsi dari submukosa, di bawah mukosa mengandung kelenjar penghasil lendir serta pembuluh darah. Fungsi otot polos mengatur diameter bronkus, bantu dalam proses pelebaran. Fungsi tulang rawan mengatur diameter dan panjang saluran napas, mengontrol aliran udara masuk dari luar. Selanjutnya struktur dan fungsi bronkiolus akan dibacakan Kanza. Iya. Di atas saja.
di bronkoli di bronkiolus ada udara. Di bronkiolus ada udara yang mengalir melalui bronkos ke saluran yang lebih kecil. Saluran lebih kecil. Cabang dari bronkiolus ya. Bronkos. Untuk fungsinya itu untuk mengalirkan udara masuk ke alveolus dan mengontrol aliran udara. Di bronkiolus kalau untuk ke paru-paru kanan tuh bercabang 3 dan kalau ke paru-paru kiri tuh bercabangnya 2. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bronkus, bronkiolus yang terakhir. Terakhir organ apa Kak setelah dari bronkus? Alveolus. Tadi ada yang nanya ini apa Ustazah? Kayak seperti apa? Anggur kecil-kecil sangat tipis. Banyak banget pembuluh darah nih di sini tuh. Ada vena dan arteri. Fungsinya untuk, ada yang tahu gak? Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida gitu. Oke, the last group dari kelompok 4. Kelompok 4 akan menjelaskan proses tersedak ya dan bahayanya zat dan bahayanya dan dampaknya rokok. Silakan kita beri tepuk tangan kelompok 4. Oke. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bakal ngejelasin tentang penyebab tersedak sama dampak apa? Dampak yang akan terjadi pada paru-paru dan sistem pernapasan. Dampak yang terjadi pada paru-paru dan sistem pernapasan. Kalau nyium apa sih nih namanya asap rokok. Nah di sini kan kita nggak boleh minum sama makan sambil berbicara karena menyebabkan kita tersedak. Nah tersedak itu kan dadanya jadi sakit sama perih. Tersedak itu menyebabkan makanan dan minuman yang masuk ke dalam laring itu keluar lagi. Nah, di sini pernyataan berikut itu di sini ada pertanyaan yang apa yang menyebabkan makanan dan minuman dapat masuk dan keluar kembali dari dalam laring. Nah, penjelasannya itu makanan yang masuk dan keluar dari laring karena epiglotis gagal menutup laring saat menelan. Jadi tersedak terjadi karena makanan atau benda asing masuk ke saluran pernapasan akibat epiglotisnya gagal menutup laring saat menelan. Jadi epiglotisnya gagal menutup saluran napas. Jadi makanannya masuk ke saluran napas. Jadilah tersedak. Selanjutnya ada dampak. Jadi dampaknya itu dampak
yang akan terjadi pada paru-paru dan sistem pernapasan manusia jika terkena asap rokok itu mengotori saluran udara dan kantong udara dalam paru-paru dan menyebabkan batuk. Bahayanya tidak hanya dialami oleh perokok saja, tapi juga orang-orang yang berada di sekeliling perokok atau perokok pasif. Asap rokok yang dihirup oleh perokok 25%, sedangkan perokok pasif 75%. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren banget. Alhamdulillah presentasinya sudah bagus ya. Teman-teman sudah mempresentasikan dengan detail ya. Bahkan gambarnya juga tadi udah paham ya teman-teman ya. Oke. Nanti itu, nah ini kan tadi ada dijelaskan dampak ketika kita menghirup asap rokok. Berbahaya ya tadi ya dari kelompok. Berbahaya banget, bisa menyebabkan apa aja, kanker, bahkan sampai kematian ya. Nah, coba teman-teman nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat poster kampanye anti rokok, anti asap rokok. Boleh didesain dari sekarang ya, di rumah boleh, nanti kalau ada waktu boleh dicari-cari desainnya seperti apa, konsepnya. Misalnya teman-teman kasih bahaya rokok, tapi ini nanti untuk penugasan ya. Nih, buatlah poster kampanye gerakan anti rokok dengan aplikasi Canva boleh, Photoshop boleh, dan sebarkan di sosial media teman-teman. Dan juga nanti ada anak OSIS. Nanti silahkan anak OSIS ditempel di madinya. Ini contoh-contohnya yang sudah dibuat oleh kelas lain. Ya. Ini oleh kelas 8B juga ini sudah dibuat. Oke. Tadi Ustazah sudah menjelaskan, teman-temannya juga sudah menjelaskan. Mari kita simpulkan bersama-sama. Ya, kita simpulkan ya hilang. Kita simpulkan organ pernapasan yang pertama itu apa, Kak? Rongga hidung. Yang kedua faring, betul. Yang ketiga laring. Yang keempat trakea. Kemudian cabang dari trakea bronkus. Bentar, ini error ini. Biar ada gambarnya ya. Nah, kelihatan mati-mati ya. Bronkus, terus cabang dari bronkus apa namanya? Bronkiolus. Terakhir iya, alveolus ada di dalam paru-paru ya. Coba nomor 2 apa itu, Kak? Faring. Coba nomor 10. Tadi ya, pintu itu baru laring. Nomor 4 trakea. Bronkus. Nomor 5 diafragma itu sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Nanti di pertemuan berikutnya juga kita akan belajar pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya. Nomor 6 tadi berarti apa? Kalau nomor 6 berarti apa? Bronkiolus. Nomor 7 Oke, berarti udah paham semua ya.
udah paham atau belum? Ustazah ada evaluasi, tapi ini nah ini apa namanya ya? Scramble. Jadi kakak cari jawabannya dengan melingkari. Ya, cuman ada 6 soal. Nomor 1, organ A terdiri dari apa? Nanti tinggal dilingkari. Ini secara individu. Ditutup bukunya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan LKPD-nya. Coba, kira-kira yang tadi dijelaskan sama teman-temannya dan dijelaskan Ustazah, kakak-kakak udah paham atau belum? Ya, ini ada post test, cuma 6 soal, silakan dilingkari, tulis nama dan kelas. Secara individu. Individu ya sayang. Tulis nama dan kelas ya kak. Nanti jawabannya dilingkari terus dikasih nomor. Itu jawaban dari nomor berapa? Ya, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Kelebihan? Udah dapat? Kalau kelebihan boleh dikembalikan, sayang. Oke, silakan. Waktunya 5 menit. Dari sekarang. Dilingkari terus nanti itu nomor berapa jawabannya. Ya, kerjain sendiri.
Sudah selesai? Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Nanti Ustazah periksa ya, apakah kakak-kakak sudah memahami tadi kita belajarnya apa aja. Oke, yuk silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Kakak PD kumpulin sayang. Oke, Kak, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berdoa, Ustazah mau minta tolong, silahkan kakak-kakak tulis perasaannya hari ini. Apakah Ustazah susah? Nggak ngerti belajarnya? Seru. Ya, nanti setelah ini, ya silahkan ditulis, dan ditempel di sini. Di papan tulis refleksinya. Apa yang kakak rasakan? Apa mengerti atau merasa sulit, bosan, seru? Ya, silakan. Atau boleh pakai emote aja misalnya. Ya, sebelum kita berdoa kita refleksi dulu. Boleh dikasih nama? Boleh. Nggak dikasih nama juga boleh. Pokoknya sejujur-jujurnya. Ya, silakan ditempel di papan tulis refleksinya di kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Bagaimana perasaannya hari ini? Emotnya apakah datar, senyum, smile, atau sedih? Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 dan 4 silakan. Oke, terima kasih. Nggak nempel ya? Smile. Agak dempet-dempet ya saya. Nah. Silakan ditempel kertas refleksinya. Oke, ayo Kak. Zahwa? Udah, udah. Oh, lebih ya. Oke. Nah, jelek banget. Oke, terima kasih kakak-kakak atas refleksinya. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang pimpin doa? Ada hafal doanya? Oke, yuk kita berdoa sebelum pulang ya. Yes, please.
keberkahan dan balasan kebaikan kepada guru-guru kami yang telah membimbing kami dengan sabar dan tulus. Kami juga memohon kepadamu, berikanlah keberkahan kepada guru-guru kami yang telah sabar membimbing kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.